Nah, itu jeneng sembrono ya. Maka janganlah kita itu sembrono dalam agama. Sakarep diperhatikan ya. Kita mengakui itu Islam. Kita mengakui bu'istu bil hanifi asamha. Assalamualaikum teman-teman, dulur, guys, akhi dan ukhti sekalian. Sekarang kita akan memulai perbincangan tentang masalah-masalah yang ada di bulan Ramadan. Kita kenalkan bintang tamu kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bisa sampean perkenalkan kepada anak-anak dulu yang melihat? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami terima kasih kepada Mas Alan apa Aksan ya? Alan aja. Mas Alan ya. Iya. Karena telah memberikan kesempatan pada kami pada saat ini. Langsung saja kami perkenalkan bahwa kami adalah asli nama satu kata yaitu Humaidi yang berasal dari Hamidun kemudian ditasir menjadi Humaidun. Asli kelahiran kami adalah Tuban Sidi atau Bumi Wali. Domisili kami adalah di Malang dan kami adalah termasuk salah satu al-fakir pengajar di Pondok Pesantren Bahrul Maghfirah. Mudah-mudahan kami dan semua para pemirsa dan juga tak lupa Mas Alan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjalankan puasa dengan baik itu dalam menjaga kewajiban, syarat dan rukun dan juga menjaga hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Mudah-mudahan ibadah semua kita, baik itu Mas Ellen atau semua pemirsa, semua pendengar, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih. Oh ya, Tat, kan kita mau sharing masalah tentang puasa. Emang puasa itu untuk siapa aja sih, Tat? Ya, alhamdulillah. Sebelumnya kita jelaskan puasa. Ya. Puasa ini adalah ada definisi secara bahasa. Bahasa itu secara arti kata di dalam bahasa Arabnya yaitu berartikan menahan. Atau dalam kitab dijelaskan mutlaqul imsak. Terus bermacam apapun menahan itu dikatakan puasa. Baik itu menahan makan, baik itu menahan kentut, baik itu menahan lama tidak menikah ya juga dinamakan puasa secara bahasa. Namun yang lebih pokok daripada puasa ini adalah secara syar'an atau istilahan, yaitu al-imsak an jamil mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, yaitu menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa mulai dari munculnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian Mas Alam tadi tanya tentang untuk siapa saja ya puasa itu. Ya, jadi puasa itu ada syarat ya. Ada syaratnya. Nah, syarat itu ada dua, ada syarat wajib puasa atau syartu wujubis shaumi, ada syarat sahnya puasa. Berarti yang dinyatakan Mas Alan ini adalah syarat wajib puasa. Siapa saja ya yang wajib berpuasa, Ustadz? Ada syarat sihatus shaumi, ada syarat wujubus shaumi. Jadi kalau syarat yang wajib puasa itu siapa saja
Yang pertama yaitu Islam. Jelas. Kemudian yang kedua taklif, mukallaf. Mukallaf itu adalah balik akil. Kemudian yang ketiga adalah al-itaqah. Itaqah itu kuat berpuasa. Kemudian yang keempat adalah sehat. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah mukim. Jadi syarat wajib puasa itu ada 5. Yang pertama adalah Islam, yang kedua mukallaf, artinya akil balik, yang ketiga mampu berpuasa, yang keempat badannya sehat, tidak sakit, yang kelima adalah mukim, bukan bepergian. Itu kan kalau ngomongin kan syarat berpuasa kan harus balik kan. Tapi sekarang itu banyak orang tua yang melatih anaknya untuk berpuasa dan anak itu masih kecil tapi sudah mampu. Itu diterima pahala puasanya atau dihitung ibadah? Ya, kalau masalah urusan untuk anak kecil yang melatih puasa, namanya latihan, Mas Alan. Latihan ini ibaratnya dia itu belum kewajiban, tetapi agar nanti ketika dewasa terbiasa dengan kewajiban tersebut, maka dilatih. Nah, latihan tersebut terkadang ada mulai, kan permulaan puasa itu kan mulai fajar ya? Iya. Mulai fajar, terkadang sampai jam 10 ya kan? Kemudian sampai ada yang jam 12, istilah kamu puasa apa sih namanya? Puasa beduk. Puasa beduk ya. Iya, puasa beduk. Berarti kalau andan dudung langsung tiba-tiba gopo mau cari buka makan dan gitulah ya. Kemudian ada yang sampai jam 3, kemudian ada yang sampai maghrib. Ini sesuai dengan syarat sahnya puasa yang juga ada 4 ya. Tadi yang ada 4 ya. Tadi kalau syarat wajib puasa ada 5, sekarang syarat sahnya puasa ada 4. Yang pertama yaitu Islam, ya. Yang kedua adalah berakal. Yang ketiga adalah bersih dari haid dan nifas. Yang keempat adalah yang namanya mengetahui bahwa bulan itu adalah bulan berpuasa. Ya. Iya. Jadi di sini ya, kalau melihat daripada syarat sahnya puasa, dan otomatis kalau sah itu dapat pahala, Mas. Ya. Kalau sah itu dapat pahala. Ya. Dapat pahala. Ini adalah tidak ada yang mensyaratkan harus yang namanya balik, tetapi mumayyiz. Mumayyiz itu adalah bisa makan, minum, dan bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk, itu mumayyiz. Maka perbuatan baik ya yang dilakukan ya, oleh seseorang, oleh Bani Adam ini tetap mendapatkan pahala, namun belum terhitung yang namanya puasa, karena itu masih latihan. Nah, gitu. Jadi tetap dapat pahala, tapi belum terhitung puasa karena itu masih latihan. Dan yang terhitung puasa yang benar adalah mulai dari munculnya fajar sampai terbenamnya matahari. Gitu. Nah, kenapa kok orang tua melatih seperti itu? Ya karena seperti hanya sholat. Ya. Hukumnya seperti sholat. Ketika berumur 7 tahun, ya, wajib untuk diperintah sholat. Ketika nanti berumur 10 kok sampai menegakkan sholat, maka dipukul, tapi pukulan yang tidak mau ghairu mubarrihin, yang tidak menyakitkan, tujuannya adalah untuk mendidik. Sama seperti puasa ini, kenapa diperintahkan mulai 7 sampai 10 nanti dipukul, karena apa? Biar nanti dewasa membiasakan gitu. Oh iya, ini ada pertanyaan dari salah satu penonton masyarakat. Kita play pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfa. Saya mau bertanya, bagaimana hukumnya wanita haid pada bulan Ramadan
suci pada siang hari. Ya, jadi kan haid itu kan nggak tahu ya. Haid itu paling sedikit-sedikitnya adalah sehari semalam. Tetapi itu terkadang keluarnya tidak harus maraton terus, bukan, tapi sedikit keluar gitu. Nah, bagaimana kalau ada orang haid ya, kok cuma dihitung ternyata cuma setengah hari, siang selesai, bagaimana puasanya? Maka dia disunahkan imsak ya. Yustahabu al-imsak. Dalam kitab disampaikan disunahkan menahan, tapi tetap dia wajib qadha karena puasanya belum selesai. Kan nggak ada puasa beduk, kan nggak ada puasa beduk. Jadi tetap disunahkan untuk imsak, menahan, nggak boleh makan, nggak boleh minum, dan segala sesuatu membatalkan. Namun tetap dia wajib qadha kecuali orang gila dan orang kafir. Kalau orang gila, orang kafir ya, ini umpamanya sembuh ya, ini umpamanya masuk Islam lagi, ini tidak diwajibkan untuk qadha, tapi disunahkan untuk imsak. Khusus untuk orang yang haid ini diwajibkan qadha, disunahkan menahan, tidak makan dan tidak minum. Gitu Mas Alam. Oh ya, kan ngomong-ngomong kan kalau masalah untuk orang yang sedang berpergian kan mau nggak mau kalau tidak membawa bekal makanan kan harus mampir ke warung kan. Ya. Sedangkan ada warung-warung yang apa itu yang lagi rame lah diperbincangkan di media sosial. Ada warung yang cuma ditutupi. Itu emang sebagai apa itu menurut sampean itu adalah suatu bentuk penghormatan untuk yang tidak berpuasa atau yang non muslim, atau itu salah? Ya. Sebelumnya begini ya. Kita ingin menjelaskan tentang Ramadan. Ramadan ini adalah ada keterangan memaknai dua. Yang pertama, Ramadan berasal dari kata Romdoi yang artinya adalah syadidul har, yaitu diberi nama Ramadan atau dinamakan bulan Ramadan yang di situ terjadi pada tahun kedua dari Hijrah, karena pada waktu memberikan bulan Ramadan atau pada waktu pas bulan itu sangat panas, maka dinamakan Ramadan. Kemudian yang kedua, ada mengatakan kata-kata yarmidu, Ramadan yarmidu ya. Kata-kata Ramadan yarmidu yang artinya dari yahriku, maknanya membakar. Yarhriku dzunub, yarmidud dzunub, yang artinya Ramadan adalah bulan untuk membakar, menghapus segala dosa. Kemudian pertanyaan Mas Alan tadi, banyak sekarang modus ya, istilahnya modus ya. Yeah. Wong poso kok gayane warung ditutup tapi ada tulisan buka gitu ya. Nggak cuma ditutup tirai gitu. Nah iya, tutup tirai, atau saya kadang melihat itu ditutup selambu lah ya. Iya, selambu. Selambu terus tapi tulisnya buka kecil gitu ya. Nah, ini ya tetap dosa. Ya, tetap dosa. Karena sekali lagi bulan puasa itu bulan tirakat. Ya, jadi yang tirakat bukan manusia, bulannya juga sendiri tirakat. Maka otomatis manusia itu harus juga menghormati bulan tersebut. Wong bulanin jajah poso lah, kok wongnya gak poso. Lah adapun dengan dalih atau alasan untuk menyiapkan orang yang gak puasa, kasihan, saya mau tanya Mas Alan ya. Kira-kira bulan ini banyak yang puasa apa tidak puasa? Kalau banyak yang puasa. Banyak puasa. Kira-kira kalau nggak yang puasa, ada nggak bisa makan nggak dia? Bisa cari makan tidak? Ya ada yang bisa. Mungkin godok mie ya, atau Mas sendiri bisa kan? Ya sudah. Ya. Jadi yang banyak mana, disitulah yang kita hormati. Bukan malah kita ini memikirkan menghormati mereka loh. Mereka sudah tahu makan sendiri, golek makan bisa kan? Mungkin ada rice cooker, nanti godok mie, goreng macam-macam bisa, sudah nggak usah dipikirkan. Nah, kita ini menghormati orang yang puasa, bukan kita minta dihormati, tetapi bulannya sendiri minta dihormati. Begitu, jadi tetap tidak boleh. Mungkin kalau terpaksa loh Ustadz,
Umpamanya saya ini kan pekerjaannya cuma jualan nasi. Nah, kalau mau seperti itu caranya istilahnya jualan takjil ya, yaitu jual yang setelah sholat asar persiapan ya, persiapan sholat asar. Atau mau terpaksa kayak orang masaknya lama seperti warung Padang itu bagus. Nah, ada orang beli ya, orang beli tapi disyaratkan harus dibungkus, nggak boleh dimakan di situ karena ini bulannya puasa gitu Mas ya, tapi kan kalau kalau itu berada di lingkungan non Islam, niatnya untuk orang-orang yang non Islam itu apakah boleh apa enggak? Tidak boleh ya. Biar al-Islam ya'lu wa la yula alaih. Islam itu tinggi, Islam itu hebat, tidak terkalahkan. Lah kok nak dodolan kok doa bulan ini kok orang Islam berarti gak hormat sama bulan sendiri lah. Gitu malah kita diolok ya. Jadi gitu ya. Sekali Nabi mengajarkan untuk menghormati, kita contoh ya. Kita contoh, jangan sampai mengatakan wong puasa kok minta dihormati, berarti sopo, berarti riak. Loh bukan minta dihormati, tetapi memang bulannya sendiri. Coba saya tanya, Mas Alan, kalau makan pas waktu poso Ramadan, kira-kira nikmat apa tidak? Ya. Ini secara hati nurani dan akal sehat lah ya. Oh iya, karena sudah terbiasa ya enggak. Enggak kan? Lah iya. Saya yakin mereka itu ya, yang bulannya ini puasa, mereka mangan yo, ngombe es, rokokan jedil, itu enggak nikmat, enggak seperti bulan yang lain yang tidak berpuasa, karena kuncinya adalah ini adalah bulan tirakat atau bulan berpuasa. Tapi ngomongin tentang masalah puasa kan ada namanya puasa kan dari terbitnya matahari sampai terbitnya fajar sampai matahari. Iya, terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ya. Kan umpama kalau waktu di beberapa negara kan berbeda-beda kan, ada yang 20 abad, ada yang lebih cepat, ada yang lebih lama. Iya. Itu apakah emang harus segitu waktunya apa bisa dikurangi? Ya, sebelumnya kami jelaskan matlak atau munculnya waktu itu di semua negara beda-beda. Antara Indonesia, Mekah, saya tanya, selisihnya berapa jam, Mas Alan? Antara Insya Allah 6 jam. Indonesia sama Mekah? Insya Allah 4 jam. 4 jam. Belum pergi ke Mekah ya? Belum. Oh, mudah-mudahan bisa pergi ke Mekah. Amin. Ya. Alhamdulillah saya sudah pergi ke Mekah umrah dan mudah-mudahan bisa haji. Ya. Jadi sesuai dengan negaranya masing-masing. Kalau di Indonesia ini cuma 13 jam setengah, ya, karena jam 4 sudah 45 menit ya, sudah mulai yang namanya Thulu'ul Fajr, kemudian jam 5 atau jam 17.25 atau jam 17.27 sudah mulai yang namanya maghrib. Nah, bagaimana kalau daerah Arab? Ya mengikuti sana sendiri-sendiri. Bagaimana kalau 21? Ya mengikuti sana. Karena sekali lagi matlaknya, munculnya waktu berbeda-beda, maka disitulah kita mengikuti, disitulah kita berada. Kan tadi kan ada yang orang-orang yang tidak dianjurkan puasa seperti wanita yang haid atau orang yang berpergian, itu wajib qadha atau membayar fidyah. Ya, itu ada perinciannya masing-masing ya. Yang pertama ya, masalah tentang wanita haid ya. Jadi puasa itu juga ada dua, ada yang sah ya, tetapi haram, ada yang haram tidak sah. Ya. Termasuk puasa yang sah haram, ya. Haram tapi sah, yaitu contohnya kamu punya istri, ya, punya istri. Mudah-mudahan punya istri solehah ya. Amin, yang cantik. Ya. Mau balik ke negeri sendiri apa mau ke Malang ya? Kalau saya sarankan ke Malang loh. Banyak loh teman kamu yang ngejar ke Malang. Ya. Malang ya. Amin. Nah, Malang. Apa Sidoarjo ya? Sidoarjo. Aduh. Malang saya. Ya. Sidoarjo panas. Panas sekali. Sama kayak daerah Tuban, Lampung sama. Kalau yang pertama adalah puasa sah tetapi haram. Contoh, istri poso tapi gak ngomong bojone. Nah, ini sah puasanya tapi haram. Ya. Kemudian budak
poso nggak ngomong tuane, karena dia ini dia yang miliki, karena ini dia harus yang diizini, maka puasanya itu sah tetapi haram. Nah, kemudian yang kedua, puasanya tidak sah juga haram. Seperti siapa? Seperti orang khed. Dia bilang, aku kuat kok. Alasannya kan karena orang khed itu nggak puasa, sebab lemes, sebab nggak kuat. Saya kuat kok, saya tetap puasa. Tetap itu tidak boleh dilakukan. Dan apabila dilakukan, ini adalah haram dan dinamakan ibadah yang fasidah. Ibadah yang rusak, namun tetap wajib qadha karena puasa adalah 1 tahun sekali. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat tidak wajib qadha, seakan qadha. Nah, ini gitu. Tapi kan untuk orang-orang yang sudah lanjut usia kan nggak. Oh iya sebentar, tadi sudah head ya. Iya. Sekarang yang kedua bepergian. Ya. Bepergian ini bepergian yang sudah memperbolehkan jamak qashar sholat. Namun ada catatan atau syaratnya bepergiannya itu sebelum fajar. Jadi kalau ada orang bepergian sebelum fajar dan bepergiannya sudah jauh seperti sini Surabaya atau sini Ketuban, ini boleh tidak puasa. Tetapi tadi lumone kudu sebelumnya fajar. Kalau setelahnya fajar sama dengan sholat Jumat, orang tersebut tidak diperbolehkan meninggalkan sholat Jumat kalau bepergiannya setelah fajar. Tetapi kalau sebelum fajar diperbolehkan meninggalkan sholat Jumat. Gitu. Nah kemudian yang lebih baik mana? Yang lebih baik tetap puasa selama dia tidak capek, dia tidak berat. Gitu. Tapi untuk orang-orang yang kemudian yang ketiga ya, orang-orang yang tua ya, iya. Orang-orang tua ya, orang-orang tua. Jadi ono apa iku wong tua, ono metuwek ya. Iya. Beda kalau metu apa itu tua sama metuwek beda ya. Jadi kalau orang tua itu memang sudah usia ya, sudah usia, atau kalau bahasa Arabnya syekh itu adalah rajulun ya, tamamu arba'ina sanatan, yaitu wong lanang yang sudah minimal berumur 40 sampai ke atas itu adalah wong tua. Nah, tapi kalau metuwek kan beda ya. Kalau metuwek itu beda. Nah, bayi tapi mana metuwek jeneng metuwek. Nah, ini orang tua. Kalau orang tua bagaimana? Orang tua yang sudah harim, yang sudah yang namanya nggak kuat untuk berpuasa. Ya, wong wis apa iku jenenge wis pikun, wis lalian, wis ya kembali seperti anak kecil dulu. Ya, anak kecil itu kan dikit-dikit minta makan ya, lapar dan macam-macam lah. Ini boleh tidak berpuasa, namun membayar fidyah ya, fidyah ya, yang namanya tebusan. Ya. Tebusan berapa? Yaitu 6 on setiap hari dia tidak puasa, dikasihkan oleh fakir miskin. Gitu. Kemudian kalau orang sakit, nah orang sakit ini nggak boleh sembarangan. Syaratnya harus ada 3. Gak moro-moro sakit panu gak poso. Kamu pernah sakit panu? Pernah. Terus kamu pas posen kemis terus kamu lemes atau disuguhi tamu, kamu batalkan atau teruskan? Ya kayaknya dibatalkan. Iya, kalau puasa sunnah boleh. Sunnah itu dibatalkan tanpa ada alasan apa-apa boleh, tapi wajib tidak boleh. Nah, kalau wajib tidak boleh. Puasa Ramadan ya, dengar yang namanya Allahu la ilaha dibatalno. Ya, tidak. Ya. Syaratnya kalau sakit harus 3. Pertama adalah sakit yang dikhawatirkan mati. Pertama. Jadi kok mungkin nak gak mangan, kok mati tambahan. Nah, ini boleh tidak puasa. Yang kedua, gak waras-waras. Ya. Tidak waras-waras. Ini boleh tidak puasa. Yang terakhir, sakitnya tambah parah. 3
sakit inilah yang diperbolehkan. 3 ciri sakit inilah yang diperbolehkan tidak berpuasa. Kalau tidak ada 3 ini ya, maka salah satu 3 ini ya, mohon maaf ya, salah satu dari 3 ini adalah syarat diperbolehkan tidak puasa. Contoh, sampean momennya loro ya, kok nak aku gak mangan kok tambah mati, oleh gak poso. Contoh, sampean sakit, aku gak mangan tambah aku parah iki. Nah, yang mengatakan parah minta dokter ya. Aja awake dhewe bukan ahlinya, itu silakan. Tapi tetap sekali lagi wajib kok. Jadi syaratnya 3 ya. Salah satunya adalah khawatir mati, yang kedua tidak sembuh-sembuh, yang ketiga adalah sakitnya tambah parah. Itu sakit yang diperbolehkan tidak puasa. Oke teman-teman, itu. Dan sekarang ini ada pertanyaan dari masyarakat lagi. Kita mulai videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Zaini. Ustadz, saya mau bertanya, ada seorang sakit gigi, terus diperiksa ke dokter gigi, terus harus dibius giginya. Nah, bagaimana hukum puasanya, Ustaz? Ya, bagus ya. Ada pertanyaan apa tadi, Mas Alan? Pertanyaannya itu, ada orang yang sakit gigi dan harus gusinya dibius. Nah, itu hukumnya apa tuh? Ya, termasuk mufattirat atau yang membatalkan puasa itu adalah masuknya sesuatu ya, ke perut lewat saluran. Ya, termasuk membatalkan puasa adalah masuknya sesuatu ketok barange ya. Ketok barange itu berarti ono bekase. Baik itu rontokan, baik itu yang namanya nempel kayak rokok itu termasuk ain ya. Yang nggak termasuk ain itu entut ya, terus angin ya, nah itu termasuk ain. Nah, maka termasuk membatalkan puasa itu adalah masuknya sesuatu ke dalam perut lewat saluran. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana ya hukumnya ketika puasa mengobati sakit gigi, kemudian sama dokter diobati lewat gusi ya. Gusi, harus disuntik gitu. Lewat gusi apa disuntik? Gusinya ya? Iya. Jadi memasukkan obatnya lewat disuntik di gusi ya? Iya. Sekarang ini khilaf. Ada pendapat bahwa manfaat itu ada 2. Saluran itu ada yang maftuh, ada ghairu maftuh. Ya. Saluran itu ada saluran yang terbuka, ada yang tidak terbuka. Kemudian menurut Imam Syafi'i, semua saluran itu terbuka. Ya, saluran ya, berarti saluran itu bolongan. Ya. Bolongan, bukan pipi, itu nggak ada bolongannya. Kalau ini ada ya? Iya, ada 2 ada. Pokoknya setiap saluran, jika kata Imam Syafi'i kemasukan sesuatu itu batal kecuali mata. Nah, berarti kalau nglebokno perkara lewat hidung batal. Kemudian lewat mulut batal. Kemudian lewat jalan depan belakang juga batal. Tetapi kalau menurut Imam Malik mengatakan semuanya itu batal. Baik lewat mata, hidung, semua itu batal. Kalau menurut Imam Ghazali beda. Imam Ghazali mengatakan bahwa semua itu manfaat yang maftuh kecuali telinga. Dan sekarang saya tanya Mas Alan, kira-kira gusi itu masuk ke dalam mulut apa tidak? Gusi insya Allah nggak masuk dalam mulut. Loh, masuk mulut. Ya masuk tak? Iya. Gusi kan mulut. Iya, lupa. Berarti juga membatalkan. Ya, maka kalau bisa jangan disuntik gusinya, ya, disuntik luarnya, atau suntik bokong, itu nggak apa-apa. Tapi kalau disuntik mulut itu gusi karena
apa itu gusi masuk dalam mulut dan mulut termasuk manfaat yang maftuh, maka membatalkan. Gitu. Tapi itu emang hukumnya sama-sama seperti orang yang apa itu transfusasi darah, Tat. Itu sama apa enggak, Tat? Oh enggak sama. Kalau orang transfusasi darah itu seperti disuntik. Nah, disuntik karena enggak lewat manfaat ya. Wah, sekali lagi kalau lewat yang saluran yang terbuka ya, itu batal, kalau tidak ya tidak. Dan semua saluran itu terbuka kecuali menurut Imam Syafi'i kecuali mata ya. Menurut Imam Ghazali kecuali telinga. Berarti suntik ora apa-apa, atau ono getes juga dari ini juga enggak apa-apa. Sekarang kita ada pertanyaan yang ketiga. Kita mulai videonya. Assalamualaikum Ustadz, perkenalkan nama saya Lia. Di sini saya mau tanya, apa hukumnya puasa bagi wanita yang lagi haid atau nifas jika keduanya mengakhiri kodok sampai bulan Ramadan berikutnya? Apa yang harus dilakukan? Terima kasih Ustadz. Iku jenenge wong sembrono ya. Gimana pertanyaan tadi Mas Alang? Ada orang yang harus apa itu menyahur puasa tapi belum disahur sampai Ramadan berikutnya. Nah, itu jeneng sembrono ya. Maka janganlah kita itu sembrono dalam agama. Sakarepe dhewe, perhatikan ya. Kita mengakui itu Islam. Kita mengakui bu'istu bil hanifi asamhah. Nabi diutus pada agama yang suka akan murah. Wes murah kok dimurahno terus. Maka harus ada takzirnya. Harus ada sanksinya. Jadi selain dia itu qadha, juga dia membayar kafarah. Nah, kafarah tingkatannya ada 3. Yang pertama adalah itsqu raqabatin, memerdekakan budak. Kayak sama merdekakan budak, saya kan nggak ada budak ya, bukan TKW, bukan TKI, bukan, budak nggak ada. Berarti kalau nggak ada budak, berarti puasa 2 bulan. Kemudian kalau tidak bisa puasa 2 bulan, berarti memberi makan 1 mud ya pada 60 orang miskin. Itu adalah dendanya karena dia sembrono, tidak mengkondoi puasa ditegakkan, sehingga datang puasa di tahun itu depannya. Itu namanya wong sembrono. Jadi wajib qadha juga bayar kafarah. Tapi kan untuk kalau tahun ini kan banyak orang-orang yang puasa tapi tidak sholat. Berarti dia melakukan puasa tapi tidak melakukan seperti ada sholat duhur yang dilupakan atau ditinggalkan lah. Itu hukumnya gimana, Pak? Ya, jadi itulah hebatnya puasa. Biasanya masjid sepi, saya kebek ya. Biasanya musola apa itu aminnya cuma amin sekali, sekarang aminnya berkali-kali karena banyak orang ya. Ini hebatnya bulan puasa ya. Semua orang menjadi tobat. Kita sangat bersyukur. Ya, karena apa? Kata Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Nabi mengatakan Rajab puasa itu adalah bulannya umatku. Maka ayo ya, kesempatan umatku, kesempatan kita semua ini untuk melakukan kebaikan, terutama berpuasa. Nah, kemudian Mas Alan tadi tanya, wong poso nggak sholat? Jadi puasa ya puasa, sholat ya sholat, ya sendiri-sendiri. Oleh karena itu di dalam hadits qudsi disampaikan bahwa kullu hasanatin bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati dhifin. Ya. Kata Allah dalam hadits qudsi, ila syama fahuwali wa ana ajzi bihi. Segala kebaikan ini Allah akan tingkatkan ya, 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Kecuali pahala puasa, maka saya sendiri kata Allah yang akan membalas pahalanya orang yang berpuasa. Jadi puasanya tetap sah ya, orang yang nggak sholat itu, namun
diterima dan tidaknya itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepenting syarat saya puasa sudah dilaksanakan tetap sah. Maka harapan kita janganlah ya, mosok wong poso gak sholat. Iya. Poso gak sholat, nemen ya. Padha karo omahe cedek langgar gak sholat ya. Iya, banyak itu. Omah dekat masjid gak sholat ya. Di pondok gak sholat ya. Iya. Kamu tadi sudah sholat ya? Sudah sholat zuhur tadi? Sudah. Alhamdulillah, bangun tidur, mandi, sholat, seger ya? Iya, seger. Ibadah, namu sho'ib ibadah, namu ibadatun ya, ibadah. Tapi ingat ya, puasa nggak sholat podo karo wong ne pondok, santri gak sholat. Loh. Karena santri itu tempatnya apa ibadah, tempatnya ngaji, kok gak sholat, nemen gitu. Tapi itu dari santri, ya santri. Tapi gak sholat ya, urusannya dengan Gusti Allah. Apa itu nanti muhbitat, ya? Apa yang lain itu terserah Allah. Jadi muhbitat itu adalah ma yubtilu sawabas shaum, sesuatu yang membatalkan pahalanya puasa. Ada mufattirat, ada muhbitat. Jadi nanti itu urusannya Allah bagi dia yang berpuasa tetapi tidak sholat. Tapi saya katakan kan nama-nama, gitu ya. Tapi Tat, kan kalau sekarang karena bulan Ramadan kan banyak orang-orang yang ingin iktikaf di masjid, tapi kan nggak tahu caranya gitu, Tat. Itu caranya iktikaf di masjid itu gimana? Iya, ini bulan puasa adalah bulan untuk banyak beribadah ya. Bulan yang kata Nabi Muhammad SAW, awaluhu rahmah. Ya. Permulaan puasa itu rahmat. Jadi awak dhewe iki iso menangi puasa iku berarti dhewe sik disayang Gusti Allah. Kemudian wa usatuhu maghfirah. Yang tengahnya adalah ampunan dari Allah. Dan mudah-mudahan kita sampai tengah ya. Kemudian wa akhiruhu itqum minan nar, dan kalau selesai sampai akhir gak kok puasa dijupuk pucuk tok ambek pok tok, tetapi semuanya selesai, maka dia akan bebas dari api neraka. Nah sekarang diantaranya ibadahnya orang berpuasa dari itikaf. Itikaf itu maknanya menang. Menang, tapi syaratnya itikaf itu di masjid. Tidak boleh selain masjid. Musola nggak oleh, langgar nggak oleh, omah nggak oleh. Kudu masjid. Nah, al-i'tikaf asli maknanya adalah meneng tok, tetapi yang dimaksud meneng di sini adalah zikir kepada Allah, ya. Tidak boleh rame. Kalau batal wudhu segera wudhu lagi, ya. Zikir, kemudian baca tasbih dan semuanya. Baca Quran dan yang lain. Terus sekarang di masa-masa ini ya, bulan-bulan puasa ini kan nggak seperti biasanya ya. Iya. Ada ujian lah ya, atau bahkan musibah yang diturunkan yang berupa COVID-19 ini atau corona ini, maka ya kita nggak bisa. Berarti kita ibadah yang lain saja yang bukan etika, yang bisa dilaksanakan di rumah, apa itu baca Quran atau yang lain. Tetapi bisa mungkin kita mau tarawih ya, datang duluan sebentar etikaf sudah bisa. Jadi kalau kayak dulu Ramadan yang sudah lewat itu nggak bisa kita jam 9 langsung datang ke masjid, kemudian etikaf, kemudian malam etikaf, nggak bisa. Tapi ketika datang ada hajat di dalam masjid seperti tarawih atau melakukan sholat wajib, maka kita niat dulu, nawaitu an a'takifa sunnatan lillahi ta'ala. Insyaallah itu juga termasuk etikaf meskipun tidak lama seperti bulan-bulan Ramadan yang tahun-tahun lalu. Oke teman-teman, untuk semuanya yang ingin bertanya, Saman bisa menghadiri ngaji online di Barun Makfiroh Channel. Di sana ada pengajar-pengajar pondok pesantren Barun Makfiroh yang memberikan materi tentang Ramadan, puasa dan lain-lain lah. Nah, Saman untuk ingin yang bertanya bisa mengikuti ngaji online itu setiap hari Senin
Selasa, Rabu, Jumat. Nah, ada 4 hari. Nah, di sana dengan pengajar yang berbeda-beda, sampean bisa menghadirinya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Saya Wahid Maulana Hasan dengan Ustadz Humaydi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.